Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima al-khatim man sabaqana sirat bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ini adalah part 3 tentang kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kursai juga membangun sebuah rumah di sebelah selatan Ka'bah yang dikenal dengan nama Darun Najwah, Dir Ain Nadiwah, sebuah tempat musyawarah bagi orang-orang Quraisy dan pusat gerakan sosial mereka, acara-acara pernikahan dan urusan bersama tidak diselenggarakan kecuali tempat ini. Panji dan kepemimpinan ada di tangan Quraisy. Panji peperangan tidak akan dikibarkan kecuali atas perintahnya. Quraisy adalah orang yang dermawan, cerdas, dan kata-katanya ditaati oleh kaumnya. Kita berbicara keluarga Nabi. Adapun keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan keluarga Hasimiyah, dinobatkan kepada kakeknya yang kedua yang bernama Hasim. Hasim mewarisi kedudukan Quraisy dalam mengurangi keperluan minum dan makanan jamaah haji. Selanjutnya tugas ini diwarisi oleh saudaranya yang bersama Al-Mu'talib. Kemudian diwarisi oleh anak keturunan Hasim hingga datang Islam dan mereka masih pemegang urusan itu. Hasim merupakan orang yang paling terkemuka pada zamannya. Pekerjaannya adalah menumbuhkan roti atau mengadonnya dengan daging, lalu menjadikannya bubur dan memberikannya kepada orang-orang. Dengan itu ia dijuluki Al-Hasim. Nama aslinya adalah Amir. Ia adalah orang pertama kali menginisiasi adanya dua riblah atau perjalanan dagang. Perjalanan di musim dingin menuju Yaman dan perjalanan di musim panas menuju Syam. Ia dikenal sebagai pemuka Butha Mekah. Suatu ketika dalam perjalanan niaga ke negeri Syam, Hasim singgah di Yasrib, Madinah. Di sana Hasim menikah dengan Salma binti Amir dari Bani Adi bin An-Najjar. Ia tinggal di rumah istrinya beberapa waktu lamanya. Kemudian ia pergi ke negeri Syam, sedang istrinya dalam kondisi hamil. Di tengah perjalanan, Hasim meninggal dunia, tepatnya di kota Gaza, Palestina. Salma akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki di kota Madinah. Anak itu kemudian diberi nama Syaibah karena ada rambut putih di kepalanya. Syaibah kecil ini tumbuh dalam asuhan paman-pamannya di Madinah, sedangkan paman-pamannya di Mekah tidak mengenalinya hingga usianya mencapai 7 atau 8 tahun. Pada akhirnya pamannya juga bernama Al-Muttalib mengetahui keberadaannya, lalu ia pun dibawa ke Mekah. Ketika orang-orang melihatnya, mereka mengira bahwa ia adalah hamba sahaya Al-Muttalib.
Maka mereka pun menyebutnya Abdul Muttalib hingga akhirnya ia dikenal dengan nama itu. Abdul Muttalib adalah seorang yang berwajah sangat rupawan, tampan dan memiliki kedudukan paling istimewa di antara mereka. Ia menjelma pada orang-orang yang mulia pada zamannya, kemudian yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Ia adalah pemuka Quraisy dan orang kaya di lembah Mekah. Orang terhormat yang ditaati lagi dermawan yang mendapat julukan Al-Fayyidi karena kemurahan hatinya. Ia sering membagi-bagikan makanan kepada kaum miskin, bahkan memberi makan hewan liar dan burung-burung. Oleh sebab itu, ia juga dijuluki dengan Mu'im, si pemberi makanan kepada manusia di lembah dan memberi makanan binatang buas dan burung-burung di puncak-puncak bukit. Abdul Muttalib juga mendapatkan kemuliaan sebagai orang yang menemukan kembali sumur Zamzam. Sebelumnya, lubang sumur itu sempat ditimbun saat kabilah Nur Jurhum terusir dari Mekah. Dalam mimpinya ia mendapat perintah untuk menggali dan memberikan kepada lokasi sumur itu. Demikianlah untuk pars 3. Kita lanjut lagi pars 4. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.